Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damaita Alianur, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 3, akan membahas mengenai Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret mengawali peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Melalui surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Tujuan dikeluarkannya Super Semar guna mengendalikan konflik dalam negeri. Salah satu pemicu adanya peristiwa G30S PKI pada 1 Oktober 1965. Meski demikian, hingga saat ini Super Semar masih menjadi kontroversi antara naskah asli tidak ditemukan keberadaannya. Dalam peristiwa G30S PKI, tentara menuduh PKI sebagai dalang pembunuhan 7 jenderal. Hal itu membangkitkan amarah pemuda anti-komunis yang kemudian membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada pula Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia yang semuanya tergabung dalam Front Malaysia yang dilindungi militer. Beserta aksi menyatakan protes kepada Soekarno lantaran dianggap tidak mengusung peristiwa G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Saat inflasi 1966 telah mencapai 600%, aksi unjuk rasa semakin kencang dan Soekarno masih berdiam. Front Malaysia melakukan demonstrasi pada 12 Januari 1966 di halaman DPR GR dan melayangkan tuntutan yang dikenal dengan istilah Tritura. Ketiga tuntutan tersebut adalah: pertama, pembubaran PKI; kedua, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S; 3. Penurunan harga. Pada 11 Maret 1966, demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Melihat keadaan yang semakin tak terkendali, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitipkan pesan kepada 3 jenderal, yakni Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Maijen Basuki Rahmat yang hendak menemui Soekarno. Pesan tersebut berisi, Soeharto meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Usai pesan diterima, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik yang kian memanas pada 11 Maret 1966. Surat tersebut kemudian sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang dibuat di Istana Bogor. Selepas Super Semar dikeluarkan, Soeharto mengambil sejumlah keputusan melalui SK Presiden nomor 1/1966 tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI Mandataris MPRS DPR. Keputusan tersebut adalah pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang, penangkapan 15 menteri yang terlibat atau mendukung G30S, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menetapkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang 1945. Terdapat 3 kontroversi pada Super Semar, yakni pertama, keberadaan naskah Super Semar asli hingga saat ini belum diketahui dan 3 versi yang ada tidak otentik. Kedua, Super Semar diberikan bukan atas kemauan Soekarno melainkan di bawah tekanan. Ketiga, Super Semar merupakan perintah pengendalian keamanan namun dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan sehingga digunakan Soeharto melakukan beberapa aksi beruntun termasuk pembubaran PKI. Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Melalui surat tersebut, Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S. Sidang MPRS pada 7 Maret 1967 juga mencabut status Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada 27 Maret 1968, Soekarno lengser dan digantikan Soeharto menjadi presiden. Super Semar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai Super Semar dimulai dari latar belakangnya hingga tujuannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.